Assalamualaikum guys, nih balik lagi nih di channel Febriana Helmet ya guys ya. Balik lagi nih sama gua Rian ya guys ya. Di video kali ini kita bakal bahas nih ya, komparasi helm lama dan helm pendatang baru nih yang lagi ramai nih ya. Nah buat teman-teman nih yang belum subscribe channel Febriana Helmet, dibantu subscribe dulu ya guys ya. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya nih, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Febriana Helmet ya guys ya. Langsung aja kita siapkan dulu untuk barangnya ya guys. Nah jadi helm yang mau gua komparasi itu ada dari merek NJS dan NHK ya guys ya. Ini helm lama dan ini helm pendatang baru nih yang sekalinya datang nih ya, sekalinya rilis itu langsung menggemparkan dunia perfilman, apalagi di harga yang under 1 juta ya guys ya. Kita mulai bahas dari si helm NJS dulu nih. Nah buat teman-teman nih yang belum tahu, NJS ZX1 ini udah lama. Untuk rilisnya itu sekitar tahun 2021 di pertengahan Februari ya guys ya. Di awal-awal rilis helm ini tuh untuk barangnya nih agak sedikit susah, makanya banyak banget orang penasaran nih, kenapa gua ambil helm NJS ZX1 ini untuk di compare ke NHK Mark I ini. Yang pertama itu dari faktor harga, dan yang kedua helm full face yang under 1 juta di range harga segitu. NJS ZX1 ini itu lagi laris-laris banget sih menurut gua. Ini masih banyak banget jadi pilihan temen-temen nih yang budget under 1 juta untuk beli helm ya guys ya. Kita mulai bahas dari bagian luar nih. Gua juga penasaran banget untuk compare kedua helm ini. Apakah helm pendatang baru ini bisa menggantikan singgasana nih ya guys ya, di helm harga under 1 juta nih yang menurut gua lagi dipegang sama NJS ZX1 nih. Untuk visual luarnya sengaja untuk kedua helm ini gua ambil yang warna solid white, biar selaras aja dan biar nggak pusing buat teman-teman ya buat compare-nya. Kita mulai dari bagian depan ya guys ya. Di NJS ZX1 ini untuk mode ventilasinya dia nggak bisa di-adjust ya guys ya. Jadi nggak bisa di-adjust, ditutup dan dibuka. Sedangkan yang di NHK Mark I nih cakep banget, dia udah bisa di-adjust. Dia bisa 2 kali slide ya, 1 dan kedua nih. Jadi buat teman-teman nih kalau helmnya nggak digunain bisa banget untuk mode ventilasinya ditutup. Nah sedangkan di NJS ZX1 ini mode ventilasinya dia nggak bisa di-adjust ya guys ya, untuk mode ventilasinya. Terus dari bagian ventilasi di bagian atasnya untuk NJS ZX1 dan Mark I ini kurang lebih posisinya sama, ada di bagian tengah ya. Ada di bagian tengah dari si helmnya nih. Nah untuk Mark I juga sama ya guys ya, dia ada di bagian tengah. Dua-duanya bisa di adjust, di slide ya, up and down nih, di slide. Untuk di bagian belakang nih ya, untuk di bagian belakang di kedua helm ini exhaust pembuangan hawa panasnya kurang lebih sama. Untuk posisinya presisi ada di bagian tengah belakang ya guys ya. Nah untuk ventilasinya nggak ada tambahan ventilasi lagi, di sini dia pembuangan hawa panas juga, dan sama untuk NJS ZX1 ya. Beranjak dari ventilasi nih, kita bahas ke bagian spoiler. Di bagian spoiler menurut gua NJS ini udah cukup lancip ya guys ya. NJS ZX1 ini udah cukup lancip, tapi banyak banget dari teman-teman nih yang pengguna NJS ZX1 itu ditambah spoiler lagi. Apakah menurut teman-teman NJS ZX1 ini kurang lancip nih ya? Nah di Mark I ini si pendatang baru dia ngeluarin spoiler yang menurut gua mantep banget ya. Untuk looknya kayak gua bilang di video sebelumnya, looknya agresif, dan enaknya di sini untuk spoiler yang di sampingnya ini dia bisa dilepas pasang dengan cara dibuka aja menggunakan obeng ya. Sedangkan yang NJS ZX1 ini dia lebih pendek untuk di bagian spoilernya. Tapi itu balik lagi ke teman-teman, lebih senang spoiler yang pendek-pendek standar-standar aja atau yang lebih sporty, lebih agresif. Menurut gua NHK Mark I ini dari segi spoiler dia sporty dan agresif ya guys ya. Apalagi ditambah di sini ada shape lekukan-lekukan nih dari bagian depan ke bagian belakang. Untuk NHK Mark I ini ngebuat si helm itu lebih kelihatan lancip ya guys ya ke bagian belakang. Dan untuk NJS ZX1 untuk lekukannya di sini nggak terlalu banyak. Di bagian spoiler itu dia ditarik dari depan ya guys ya. Sedangkan yang NHK Mark I di sini pinggirnya ada, di tengahnya pun ada. Di tengahnya itu jadi bentuknya mengerucut ke belakang ya guys ya. Sudah di bagian luar, kita bahas ke bagian visor ya guys ya. Kita bahas ke bagian visor. Nah, ini plus minus ya guys ya. Kedua barang ini ada
plus minusnya kurang lebih ya. Kita mulai bahas di bagian visor. Untuk yang NJS ZX1 ini dia dikasih visor clear, sedangkan yang NHK Mark I ini dia dapat yang light smoke dengan teknologi nih RHD lens ya guys ya. Sedangkan yang NJS ZX1 ini masih dikasih yang visor clear. Tapi buat teman-teman nih, di NJS ZX1 ini ada kelebihan, dia udah ada push pin ya. Dia push pinnya itu udah tersedia. Sedangkan yang di NHK Mark I itu dia untuk push pin ya, dia belum tersedia guys. Untuk kedua-duanya dia ada fitur visor lock ya. Untuk NJS ZX1 juga udah ada visor lock. Dari ketebalan kaca menurut gua kurang lebih sama ya guys ya. Untuk dari ketebalan kaca kurang lebih sama. Dari bagian visor menurut teman-teman lebih suka yang mana? NJS ZX1 atau NHK Mark I nih? Light smoke versus clear ya guys ya. Teman-teman boleh komen aja menurut teman-teman dari segi visor itu teman-teman lebih seneng yang mana. Nah, untuk helm Mark I dan NJS ZX1 ini keduanya itu dibekali fitur double visor ya guys ya nih. Keduanya dibekali fitur double visor. Nah, balik lagi ke teman-teman nih ya. Buat teman-teman bisa nilai sendiri untuk double visornya nih, ada sedikit perbedaan menurut gua. Untuk yang NHK Mark I ini dia lebih agak sedikit turun ya guys ya dibanding yang ini. Di sini masih ada gap, masih ada jarak. Kalau yang ini deket banget ke nose guard nih ya. Sedangkan yang NJS ZX1 nih ke nose guardnya itu agak sedikit jauh. Jadi bisa disimpulkan menurut gua untuk double visornya di NHK Mark I ini dia lebih panjang ukurannya dibandingkan yang NJS ZX1 nih ya guys ya. Dari bagian visor dan double visor kita bahas ke bagian busa ya guys ya. Ntar guys kita naikin dulu untuk double visornya nih. Kita bahas ke bagian busa nih. Untuk NJS ZX1 ini dia udah ada tag wearable glass atau glass speed. Tapi teman-teman tenang aja, di NHK Mark I juga dia udah tersedia ya. Dia cuman gak nyantumin tagnya aja, tapi di visornya di sini ada tulisan Easy Fit untuk pengguna kacamata karena ada gambar kacamata dan Easy Fit. Tentunya dia udah glass speed juga. Jadi buat teman-teman yang pengguna kacamata nggak usah worry nih untuk helm NHK Mark I nih ya. Dia udah tersedia fitur glass speed juga. Untuk nose guardnya dua-duanya bisa dilepas juga ya guys ya. Mulai dari NHK Mark I dan dari NJS nya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat untuk di bagian depannya si NJS ini dia lebih tirus. Kenapa? Karena untuk shape-nya ini di bagian depan dia nekuk banget ke dalam nih ya. Sedangkan yang di NHK Mark I dia nggak terlalu nekuk. Jadi menurut gue ini masih sopan ya untuk tekukannya ya guys ya. Sedangkan yang di NJS ini untuk tekukannya nih waduh mantep banget. Jadi ngebuat si depannya ini lebih tirus banget dan lebih lancip banget. Dari bagian itu kita ke bagian busa sekarang ya guys ya. Nah, di sini pasti teman-teman bakalan banyak banget yang komen nih ya, yang permasalahin soal perbedaan dari fitur kedua helmnya ya guys ya. Nih, sengaja gua balik, ini gua udah pakein donat helm juga ya guys ya. Jadi aman, dia nggak bakalan lecet. Kita bahas dari bagian busa nih. Dari bagian busa si NHK Mark I yang double visor ini berbeda dibandingkan yang NJS ZX1 guys. Kenapa gua bilang berbeda? Karena di NHK Mark I double visor ini ada tambahan lagi di sininya nih busa. Jadi untuk masuknya ini masuk debu atau angin dari luar itu dari bawah ya guys ya. Kemungkinannya lebih kecil dibandingkan yang NJS ZX1 menurut gua ya guys ya. Di sini untuk fitur busanya kita pegang kehalusan busanya ya guys ya. Untuk kelembutan busanya kurang lebih sama. Nah, di sini mungkin teman-teman yang bakal jadi pertimbangan nih. Di range harga yang gak begitu jauh, yang di NHK Mark I double visor dia itu micro lock, dan untuk bahan sistem pengunci micro locknya itu dia stainless. Sedangkan yang di NJS ZX1 dia udah double D-ring ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga kenapa NJS ZX1 menurut gua masih eksis sampai sekarang ya, setelah rilis dari tahun 2021 dan masih eksis di kalangan pengguna under 1 juta helm tentunya. Kenapa gue bilang masih eksis? Karena dia itu menyuguhkan beberapa fitur. Karena pada masanya mungkin di tahun 2021 untuk helm under 1 juta fitur yang paling komplit menurut gue mungkin di NJS ZX1 ya. Menurut gue mungkin jadi teman-teman banyak banget yang lari untuk jadi pengguna NJS ZX1 ini ya, karena banyak banget menyuguhkan fitur-fitur dengan harga yang worth it di under 1 juta.
Tapi itu bukan kelemahan di NHK Mark I ini ya. Untuk sistem penguncinya menurut gua punya nilai jual tersendiri buat teman-teman yang nggak mau ribet, yang pemakaian daily nih, untuk sekedar tiap hari pakai ngantor, sekolah atau gimana. NHK Mark I ini cocok banget, lebih simple, tentunya lebih efisien dan lebih hemat waktu untuk memakai helmnya, lebih hemat waktu ya. Sedangkan yang NJS ZX1 ini menurut gua cocok buat kalian yang pengguna helm yang jarang-jarang nih untuk gunain helmnya, mungkin seminggu sekali atau untuk jarak jauh ya guys ya. Double D-ring ini cocok buat teman-teman ya. Jadi itu balik lagi ke pendapat teman-teman, lebih suka yang double D-ring atau yang micro lock. Kalau gua sendiri di posisi gua sekarang yang pakai helm itu hanya buat daily aja, paling gua ambil yang NHK Mark I karena sistem penguncinya lebih isi ya, lebih efisien menurut gua dari segi waktu untuk penggunaan helmnya nih. Dari kedua helm ini, dua-duanya itu udah ready slot intercom. Jadi buat teman-teman tenang aja, yang mau pasangin intercom itu dia udah ready untuk slot intercomnya ya guys ya. Udah ready, jadi tenang aja. Untuk busanya keduanya bisa dilepas dan bisa dipasang ya, bisa dicopot. Jadi buat teman-teman yang mau nyuci helm, bersihin helm, gampang banget cara lepasnya, tinggal ditarik aja. Untuk ininya ya, caranya ditarik aja. Dia ada strap gitu di dalamnya, kayak kancing untuk jaket, jadi gampang buat cara pembersihannya nih ya guys ya. Kita bahas sekarang dari segi bobot. Keduanya helm double visor ya, jadi nggak ada alasan nih buat teman-teman, wah bang yang itu double visor. Sengaja makwannya juga gue sedain yang double visor, karena mungkin teman-teman tahu helm yang single dan double visor itu untuk bobotnya sedikit lebih berbeda ya. Kita coba nih untuk beratnya, di sini itu di 1450. Sedangkan yang di NHK Mark I itu dia 1480. Kurang lebih ya. Apakah seudah dipakai untuk bobotnya berbeda atau menurut gua hampir sama mulai dari bobotnya ya. Nah, untuk bahas bobot menurut gua dan dari segi kenyamanan itu nggak afdol banget kalau gua nggak coba fitting kedua helm ini ya guys ya. Langsung aja kita coba fitting untuk kedua helm ini. Kita mulai dari yang NJS ZX1. Gua mau pakai balak kelapanya dulu ya. Nah, jadi gua udah pakai balak kelapa, langsung aja kita coba mulai dari NJS ZX1 ya guys ya. Nih, ini size L yang NJS ZX1 ini ya guys ya. Nih, kita coba pakai dulu ya, pengunci double D-ringnya kita coba pakai dulu. Nih. Nah, menurut teman-teman gimana nih buat look dari helm NJS ZX1 ini? Untuk looknya gimana teman-teman? Di bobot 1450 menurut gua ini bobotnya untuk ukuran helm double visor standar ya guys ya. Untuk bobotnya standar, tapi menurut teman-teman gimana looknya di saat gua pakai helm NJS ZX1 ini? Boleh teman-teman komentar aja di kolom komentar, tenang aja, gua nggak akan baper. Teman-teman silahkan nilai sendiri pas gua pakai helm NJS ZX1 ini menurut teman-teman kayak gimana ya? Dari bagian samping dan dari bagian depan ya. Nih, untuk dari segi busa juga, kenyamanan busa menurut gua oke. Di size L nih, emang gua biasa pakai size L. Ini nyaman, nggak terlalu kendor dan nggak kencang, pas, presisi menurut gua. Di bagian kepala semua terisi ya, di bagian helm ini terisi semua. Jadi untuk busanya nggak ada yang kopong di bagian belakang atau bagian atasnya, ini aman untuk bagian busanya ya. Beranjak dari NJS ini kita coba yang NHK Mark I ya guys ya. Jadi langsung aja kita coba sekarang yang helm NHK Mark I-nya ya guys ya. Sebentar guys, kita pindahin dulu. Kita coba helm yang NHK Mark I. Di sini dia size M. Gua kemarin udah nyobain size, gua biasa pakai L tapi pakai M ini lebih enak guys. Apakah kata teman-teman kemarin juga ada yang komen NHK Mark I ini sarannya itu downsize ya. Ini gua pakai M, lebih enak banget, lebih pas banget untuk fitting ya. Untuk fittingnya lebih nyaman banget gua pakai size M ini. Untuk dari segi busa keduanya menurut gua di NJS dan NHK Mark I ini dari segi busa ini aman banget, nyaman banget. Semua bagian kepala ini terisi ya. Untuk bagian kepalanya terisi, untuk nggak ada yang kosong di atas dan di belakang ya guys ya. Aman, apalagi di bagian pipi. Ini yang NHK Mark I ya. Untuk bobotnya setelah gua rasain, nanti kita kasih kesimpulannya ya guys ya. Untuk double visornya,
Nah, bener kata gua tadi ya, bener kata gua tadi, untuk NHK Mark I ini dari double visornya dia lebih turun, dan menurut gue ini lebih oke banget nih ya, lebih oke banget karena bener-bener ketutup banget untuk pandangan kita sama si double visornya. Jadi buat teman-teman nih, menurut teman-teman lebih keren mana untuk segi double visornya ya. Sekarang kita buka dulu untuk yang helm NHK Mark I ya, dan kita buat kesimpulannya bareng-bareng ya guys ya. Mari sekarang kita buat kesimpulannya ya guys ya. Teman-teman bisa aja nih nggak setuju sama kesimpulan yang gua buat, atau teman-teman mau bantah kesimpulannya, boleh aja nanti di kolom komentar ya guys ya. Nah, ini mungkin pendapat pribadi gua, pendapat dari kacamata gue sendiri, penilaian tentang kedua helm ini ya guys ya. Kita mulai dari luarnya guys. Untuk tampilan menurut gua si NJS Jet X1 ini kelihatan lebih lebar di bagian sini guys. Pas gua pakai dan gua lihat orang pakai juga, yang jadi masalah yang kelihatan menurutnya lebih agak sedikit bagol menurut gua itu ada di bagian sini nih. Karena di bagian sini ya menurut gua kelihatan banget dia bulat dan menonjol nih ya di bagian sini, sedangkan yang si NHK Mark I ini untuk di bagian sininya dia masih sopan di mata guys. Untuk di bagian sininya dia masih aman, untuk kelihatannya dia jadi nggak bagol ya guys ya. Sedangkan yang NJS Jet X1 ini di bagian sini dia lebih sedikit menonjol nih ya, teman-teman bisa bandingin. Untuk di bagian sininya dia lebih sedikit agak gede dibandingkan yang NHK Mark I ya guys. Untuk dari segi visor gua pasti lebih pilih yang Like Smoke ya. Kenapa? Karena gua nggak usah ngeluarin budget lebih lagi beli helm, nggak usah ngeluarin budget lagi untuk beli visor tambahan ya guys ya. Dan untuk keduanya sama-sama double visor, menurut gua cocok banget bisa dipakai ya untuk siang hari. Tapi dengan si visor yang Like Smoke ini mungkin double visornya jarang banget gua gunain, karena untuk visor Like Smoke-nya ini dari siang sampai malam menurut gua masih oke banget untuk dipakai ya guys ya. Sedangkan yang clear ini yang NJS Jet X1 untuk siang hari menurut gua wajib banget untuk double visornya diaktifin. Untuk dari segi ventilasi yang sedikit kurang dari NJS Jet X1 ini, di mode ventilasinya dia nggak bisa di adjust, sedangkan yang NHK Mark I ini menurut gua keren banget, dia bisa di adjust ya guys ya. Kalau serasa menurut kalian sirkulasi udaranya cukup di dalam, tinggal ditutup aja untuk bagian mode ventilasinya. Tapi kalau menurut kalian kurang, ini tinggal dibuka aja ya guys ya. Dan misalkan helmnya nggak digunain biar mencegah debu masuk, tinggal ditutup aja. Sedangkan si NJS Jet X1 ini dia nggak bisa di adjust ya guys ya. Dan menurut gua yang gua kurang sreg dari segi NJS Jet X1 ini ya, di bagian sininya dia shape-nya ini terlalu ke dalam, jadi ngebuat ininya terlalu lancip menurut gue ya guys ya, terlalu lancip. Sedangkan di bagian sini dia agak sedikit lebar, berbeda berbanding kebalik dengan NHK Mark I. Dari bagian depan sampai bagian sini dia aman, sopan kelihatannya di mata ya guys ya, nggak terlalu berlebihan. Menurut gue masih pas untuk ukuran sebuah helm full face ya guys ya, dengan lekukan-lekukannya menurut gue ini cakep banget. Tapi di NJS Jet X1 ini juga untuk dari segi lekukan ke belakangnya menurut gue cakep juga ya guys ya. Dari tarikan dari depan, garis dari depan sampai ke belakang spoiler menurut gue cakep banget, ngebuat dia lebih menonjolkan dari segi spoilernya yang udah lancip ya guys ya. Nah buat teman-teman, untuk kedua helm ini standarisasinya udah SNI pastinya. Tapi nilai plus di NJS Jet X1 di bagian visor itu dia udah ada push pin. Sedangkan yang di Mark I ini dia belum ada push pinnya ya guys ya. Nah untuk dari segi busa kedua helm ini menurut gua oke ya. Tapi entah perasaan gua atau gimana, L di NJS Jet X1 kenyamanannya itu sama, hampir sama yang M di NHK yang double visor. Jadi buat teman-teman, saran gua yang biasa gunain L, kalau mau ambil NHK Mark I ini coba dulu fitting yang size M nya. Menurut gua masih nyaman, aman banget, karena gua juga biasa L. Ke M yang di NHK Mark I ini aman dan nyaman banget. Untuk dari segi spoiler, gua lebih seneng yang NHK Mark I ya. Kenapa? Karena NHK Mark I ini dari segi spoiler itu dia lebih sporty, lebih agresif, cocok banget buat helm harian, buat kalian yang sering jalan harian atau yang sering San Mori, looknya lebih dapet menurut gua. Untuk dan gak perlu tambah lagi, malah si NHK Mark I ini untuk spoilernya bisa dilepas, jadi kalian nggak perlu tambah lagi. Sedangkan yang NJS Jet X1 kalau menurut gua teman-teman lebih suka yang lebih panjang nih ya, untuk spoilernya bisa ditambahkan lagi untuk dari si spoilernya. Nah untuk tuas double visornya sama-sama di samping. Dan untuk berat menurut gua ini nggak terlalu signifikan banget perbedaannya ya, karena mungkin cuman beda beberapa 30 gram. Tapi menurut gua masih better untuk kedua helm ini. Untuk bobot gua anggap ini sama ya guys ya. Kenapa gua anggap sama? Karena di kepala
itu nggak terlalu beda. Mungkin kalau ada timbangan ya guys ya baru ketahuan perbedaannya, tapi pas dipakai di kepala menurut gue kurang lebih sama untuk bobotnya ya guys ya. Nah untuk dari segi busa kurang lebih sama, keduanya slot intercom, dan dari kenyamanan busa dua-duanya nyaman. Nah dari sistem pengunci, dan ini menurut gua itu opsional, jadi di range harga yang hampir sama. Kedua helm ini punya pembeda yaitu sistem pengunci. Jadi teman-teman lebih suka sistem pengunci yang double D-ring atau yang micro lock. Kalau teman-teman tim micro lock yang mau simple aja, nggak mau ribet-ribet aja, ambil NHK Mark I. Kalau teman-teman yang setiap beli helm nih ya, ini yang garis keras nih, setiap helm full face harus double D-ring garis keras, ambil yang NJS ZX1. Jadi menurut gua kedua helm ini worth it buat kalian beli ya. Tapi feeling gua nih Mark I ini bakal ramai ke depannya guys yang penggunanya. Mungkin bisa ngegeser singgasana ZX1 nih yang masih jadi opsi helm di harga under 1 juta. Nah, buat teman-teman yang nanya soal harga nih ya, NJS ZX1 Solid di toko kita itu dibanderol di harga 800.000. Sedangkan yang NHK Mark I yang double visor itu di toko kita dibanderol di harga 850.000. Kalau gua punya uang under 1 juta, gua cari helm untuk daily, gua ambil yang NHK Mark I. Tapi kalau emang temen-temen nih yang garis keras, double D-ring garis keras, ambil aja NJS ZX1 ya guys ya. Mungkin segitu kesimpulan dari gua nih ya guys ya, kesimpulan soal kedua helm ini di harga yang hampir sama 800 dan 850.000. Gua lebih seneng yang NHK Mark I. Dari segi bobot, dari segi ukuran, dan dari looknya gua lebih suka yang NHK Mark I ya guys ya. Untuk NJS ZX1 ini bukan berarti ini gak bagus, ini bagus banget. Kedua helm ini sama-sama bagus, tapi pendapat orang beda-beda dan selera orang itu beda-beda ya guys ya. Buat teman-teman nih yang lebih suka NJS, boleh aja diketik di kolom komentar, tinggal dibantah aja, bang gua lebih suka NJS ya guys ya, langsung aja diketik di kolom komentar. Nah buat kedua helm ini, kalau teman-teman mau order untuk yang NJS ZX1 ini, bisa banget di order di marketplace-nya Febriana Helmet. Sedangkan yang untuk NHK Mark I ini, mudah-mudahan di minggu-minggu ini barangnya masuk. Kalau teman-teman mau order bisa langsung nanti kita up ke marketplace kita ya guys ya. Nah mungkin segitu aja video komparasinya nih dari gua. Kalau misalkan ada kurang dan ada yang salah, boleh banget ditambahin di kolom komentar. Buat teman-teman yang udah nonton videonya dan simak videonya sampai selesai, gue ucapkan terima kasih ya guys ya. Nah buat teman-teman yang mau request video selanjutnya, boleh banget request aja, tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Nah buat teman-teman yang mau order jaket juga nih, boleh banget ya. Jaket Twilsnya ini ready, dan untuk barangnya ini sisa dikit, sisa yang size L dan XL aja. Jadi buat teman-teman yang mau order artikel lainnya juga mungkin boleh banget langsung aja dikepoin Instagramnya Twils ya guys ya. Nah gua Rian Haryadin pamit undur diri nih ya guys ya. Semoga teman-teman yang nonton di rumah sehat selalu, semoga rezekinya lancar terus, dan selamat beraktivitas ya guys ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.